ketika anak ketiga lahir, sudah memutuskan salah satu dari kita harus ada yang di rumah. Karena kerjaan aku yang paling bisa dikerjain di rumah gitu. Cuman masalahnya pagi itu sudah rempong ngurusin anak-anak. Karena coach penulis juga, gimana sih coach dalam kondisi yang sudah lowbat tadi, energi kita bisa tetap maksimal untuk menelurkan karya? Nggak bisa, karena pertanyaannya adalah Coach kasih solusi. Jadi gini coach. Yes. Aku tuh seorang penulis. Sekarang ada kendala adalah waktu untuk menulis. Dulu zaman masih bujangan, saya masih kuat begadang. Gitu, nulis sampai begadang lah seperti pada umumnya. Nah sekarang aku sama istri sudah terpapar ilmu parenting. Oke. Jadi kita masih idealis untuk anak kita handle sendiri, anak kita tangani sendiri, jangan sampai ditangani orang lain. Akhirnya jadi kendalanya adalah ketika tadi saya aku udah nggak kuat begadang, aku menemukan momen time aku untuk nulis itu di subuh, pagi gitu. Cuman masalahnya pagi itu sudah rempong ngurusin anak-anak. Istilahnya kalau baterai itu udah semakin tipis gitu, makin lowbat. Sementara justru itu harus maksimal karena nulis apa? Nulis skenario. Oke. Nulis, sekarang lagi nulis panggung teater. Oke. Ya kadang-kadang ngedit buku gitu. Tapi ya ngedit nggak seberat nulis. Oke. Itu sih guys. Yang kebetulan saya juga penulis. Wah. Iya kan. Jadi bisa merasakan. Tapi gini, apa yang diharapkan darimu atas obrolan ini? Ya itu tadi gimana caranya supaya saya bisa tetap bekerja dengan maksimal gitu. Gimana supaya bisa bekerja dengan maksimal? Karena dengan tadi baterai yang udah tipis itu saya harus mengerjakan sesuatu yang ya berat gitu menurut saya. Jawabannya bisa dua, bisa taktis, bisa strategis. Karena kalau jawaban taktis banyak cara. Obat yang paling manjur namanya deadline. Paham ya? Saya termasuk orang yang ngejarnya tuh di penggalan akhir dan memang kerasa sempitnya. Cuman dari waktu yang sempit itu selalu bisa dioptimalkan kalau saya paham deadline dan kenapa saya ngerjain ini. Kalau kita nggak punya pemahaman kenapa kita mesti ngerjain ini, kita akan terpaku pada kendalanya, pada problemnya, bukan pada penuntasannya. Apakah pola seperti ini kau yang mendesain atau kau didesainkan oleh situasi? Saat ini didesain oleh situasi, ya kan? Dan mungkin berangkatnya dari sana, karena energi itu lebih terkait pada ketidakpuasan akan keadaan. Ngerti ya? Ya, kayak kerasa lebih capek, lebih gampang marah, lebih cepat lelah. Itu tidak terkait dengan banyaknya kesibukan, tapi dengan bagaimana kita menerima keadaan. Nah, justru aku ingin tanya ke dirimu, apakah ada dari desain ini yang sebenarnya kau ingin ubah? Itu udah aku pikirin gitu. Jadi gini coach, pertama aku dan istri ketika anak ketiga lahir sudah memutuskan salah satu dari kita harus ada yang di rumah. Karena kerjaan aku yang paling bisa dikerjain di rumah. Dan kedua, aku terpapar ilmu parenting dan ini yang nanti tanggal 13 Juli mau aku kampanyekan bersama teman-teman dan Ustadz tentang fatherless. Tentang? Fatherless, oke. Banyak anak Indonesia yang tidak punya sosok ayah, tapi nggak punya sosok ayah. Oke. Itu yang membuat motivasi saya juga. Oke, anak-anak, gua akan hands on ke anak-anak. Ya, anak butuh sosok ayah, butuh ayah yang mendidik secara langsung. Ini kan menjadi basis karena tadi komplainmu adalah nggak punya waktu, sempit. Kalau bicara jawaban taktis kan sudah diberikan. Tapi kalau kita bicara jawaban strategis, sebenarnya yang ingin saya dapat adalah apakah ada hal-hal yang desainnya bisa diubah secara strategis. Begini, menjadi bapak di rumah kalau itu merupakan pilihanmu atas kesadaran ridho, ketemu dengan ridho, itu baik. Istri bekerja, apakah dirimu ridho akan pilihan itu? Dan apakah istri bekerja itu bentuk keharusan atau pilihan? Sebenarnya dari sebelum menikah dia yang udah meminta, aku ingin tetap kerja. Tapi pemenuhan kebutuhan keluarga itu, kalau boleh tahu, itu ada peran istri? Ada. Oke, kalau istri nggak bekerja, apakah bermasalah jadinya? Cukup bermasalah. Oke, berarti
Boleh nggak saya sebut walaupun ini ridho ketemu ridho, tapi memang ada keharusan untuk istri bekerja. Karena dapur ngebulnya adalah dari Iya. kalian berdua. Tapi setup-nya Hmm. yang membuatmu lebih banyak di rumah, yang kemudian bermuara pada masalah, kok kayak gue nggak punya waktu, gitu betul ya? Iya kan? Nah, waktu ada tapi ya energi udah habis. Iya. Dirimu juga perlu jujur Hmm. kepada istrimu dan kepada dirimu tentang apa sih yang penting saat ini. Hmm. Contoh, kalau misalnya ada hal-hal yang harus dikejar. Contoh saya ya, saya juga nggak punya waktu rutin, jadi masuk stay home, masuk kategori semi stay home father. Dan biasanya di antara tugas-tugas yang rutin saya kerjakan, apabila hari itu saya butuh fokus pada satu hal, saya akan ngomong sama istri saya. Hari ini, pekan ini boleh nggak bagianku saya kerjakannya nanti, atau somebody else, anak-anak kami juga udah lebih dewasa, orang lain yang mengerjakan pekerjaan ini. Kenapa? Karena saya memang benar-benar butuh fokus untuk menuntaskan buku atau untuk menuntaskan report. Nah, obrolan itu yang kemudian bisa ditindaklanjuti dengan kesepakatan baru. Baik itu kesepakatan baru yang sifatnya selamanya atau kesepakatan baru yang untuk momen temporer itu saja. Nah, saya rekomendasikan dirimu punya obrolan itu dengan istri. Hubunganmu sama istrimu gimana? Maksudnya secara emosional, secara... I don't know. Saya justru ingin tahu apakah ada hal-hal yang perlu saya ketahui di sini terkait istrimu, karena saya nggak bisa bantu kalau saya nggak punya gambaran lebih lengkap. Iya, makanya secara apa nih? Kalau secara kerja sama, bagi tugas sama anak, kita sudah kerja sama. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Iya. Oke, ya udah, nggak apa-apa. So what's the problem? Ya, begitu ada problem, ini gimana nih solusinya? Ya itu gini, jam segini kita gini, jam segini kita gini gitu. Jadi problemnya apa? Nah mungkin tadi yang karena coach nulis juga, gimana sih coach dalam kondisi yang sudah lowbat tadi, energi kita bisa tetap maksimal untuk menelurkan karya. Nggak bisa, karena pertanyaannya adalah kelobetan itu kan gini, baterai itu kan ada kalau saya kasih ilustrasi, kalau menggunakan ilustrasi baterai ada yang 16, ada yang 32, ya kan? Iya. So kalau pertanyaannya adalah baterainya 32 maksimalnya, mau di charge terus, ya cuman 32. Okay. Paham ya? Jadi yang saya ingin dirimu paham adalah, punya nggak strategi untuk membesarkan kapasitas baterai? Dan membesarkan kapasitas baterai itu artinya mendesain situasi, bukan didesain oleh situasi. Nah, gimana tuh? Nah itu tadi aku bilang, bagian dari proses desain arrangementmu dengan istrimu, itu kalau saya duga, ini lagi-lagi dugaan, ada yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang kau inginkan. Sebenarnya kau lebih ingin diberikan waktu lebih luas untuk fokus kepada beberapa pekerjaan ini. Betul. Tapi dirimu juga nggak punya solusi lain. Iya kan? Sehingga ujungnya terjebak di situ. Istri juga, ya mau gimana? Aku juga nggak ada solusi gitu. Iya, kan jadi kalau udah kondisi seperti ini, akhirnya stalemate. Tahu stalemate ya? Apa sih? Iya, ujungnya akhirnya tinggal nunggu waktu, akhirnya saling menyalahkan. Dan kita ingin tampak baik di luar, tapi hubungan di antara suami dan istri sendiri ya TST. Tahu TST? Tahu sama tahu. Iya kan? Kalau saya boleh tanya, dirimu punya strategi nggak untuk memastikan semua kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh dirimu, bukan oleh istrimu? Jadi istri itu bekerja adalah untuk pilihan dia, bukan keharusan. Paham nggak? Iya. Punya nggak strategi itu? Sedang saya jalankan, cuman ya belum berbuah aja gitu. Oke. Kalau sudah punya strateginya, kalau butuh dibantu, kita obrolin. Tapi kalau sudah punya strateginya, ya nggak usah diobrolin. Karena nomor satu yang bisa kau lakukan untuk membesarkan bateraimu adalah meningkatkan, ini maaf punten banget bahasaku ya, meningkatkan kapasitasmu sebagai suami dan laki-laki. Dengan cara? Nomor satu, menjadi pemenuh kebutuhan rumah tangga tanpa peran istrimu. Oke. Sehingga pada saat kau mengatakan apapun, Dek, untuk momen ini aku butuh adik di rumah. Saya yang bekerja. Itu bisa dilakukan. Tidak ada restriksi, terus nanti yang memenuhi 30, 40, 50, 60% kebutuhan rumah tangga kita siapa kalau aku nggak kerja? Paham ya? Ya. Nah, dengan seperti itu, kau tidak terjebak pada situasi di mana pilihanmu cuman, aku kerjanya jam berapa? Gitu. Jadi memang di permukaan, problemnya itu adalah pengaturan waktu.
Oke. Tapi yang lebih mendasar itu desain hidup. Dan saya sangat paham keinginanmu untuk menjadi contoh baik untuk inisiatif bangsa yang sekarang banyak sekali fatherless-nya. Tapi yakinilah bahwa ini yang lebih mendasar, yang lebih penting adalah konsensus yang bisa dirimu dan istrimu sama-sama ridho. Dan kalau saya melihat dari interaksi ini, ada hal yang belum tahu sebenarnya what's going on. Saya kan baru kenal dengan dirimu, jadi aku nggak ngerti hari-harinya seperti apa. Tapi yang bisa saya rasakan, ada yang belum tersentuh. Jadi apa yang mau dilakuin? Ya berarti meningkatkan income. Bukan cuma meningkatkan income untuk apa? Waktu bekerjanya bisa lebih sedikit, lebih banyak ke anak, tapi kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Kira-kira kapan mau mencapai itu? Ya, aku kasih tahu ilmu coaching ya. Nomor 1, kalau kita cuman obrolan sembari lalu, apa aja bisa diomongin. Tapi kalau terkait coaching, ada yang harus dicapai, ada yang perlu diperjanjikan. Makanya pada saat saya bertanya, kayaknya problemmu itu bukan masalah taktis bagi waktu, tapi masalah desain hidup. Paham ya? Itu satu ya. Sepakat nggak? Oke. Desain hidup yang kayak gimana ya, Coach? Desain hidup yang membuat dirimu bisa menjadi suami yang lebih berkiprah, dengan memastikan bahwa kebutuhan rumah tangga tidak lagi tergantung oleh istri. Jadi apapun yang istri hasilkan, buat dia itu merupakan opsi. Tapi pemenuhan kebutuhan rumah tangga ini atas izin Allah darimu. Paham ya? Jadi angka untuk kebutuhan rumah tangga kan harusnya dirimu tahu ya. Betul ya? Misalnya katakanlah kita sebut ya, kalau sekarang baru kita berarti mesti punya cara untuk mencapai. Berikutnya hanya bisa dicapai dengan 2 cara. Nomor 1 efisiensi, yang kedua maksimalisasi. Contoh, kalau efisiensi apa? Ya udah, kebutuhan dari 30 juta aja dikurangin jadi 15 juta. Rada susah banget. Iya kan? Nggak mungkin bisa dijalanin. Berarti maksimalisasi, optimalisasi. Kalau pemasukanmu saat ini, pertanyaannya bagaimana bisa meningkat menjadi 5 juta tambahan. Ya, statementnya bukan meningkatkan income. Statementnya adalah meningkatkan titik-titik juta sebulan. Udah kegambar ya. Jadi ada konstruksi berpikirnya sekarang bukan cuma yang penting gue nambah income. Iya, kalau yang penting nambah income 1 juta udah nambah income. Iya. Tapi kan yang kita tuju angka tertentu. Untuk lebih aman ya bahkan kali 2. Kalau nggak pernah terbayang, ya sekarang mulai dibayangin. Jadi caranya adalah dengan membuat dirimu menjual lebih mahal, tapi pertanyaannya orang mau nggak bayar lebih tinggi, iya kan? Atau pertanyaan yang lebih penting lagi, gimana caranya supaya harga tulisanmu itu lebih tinggi? Paham ya? Atau kau menulis lebih banyak? Itu 2 opsi. Tapi strategi apapun itu mesti diyakini sebagai satu desain baru yang akan diusung oleh dirimu dan istrimu. Karena dirimu nggak akan bisa menuntaskan ini sendiri, butuh dukungan istri. Ada pertanyaan nggak terkait yang tadi disampaikan? Dengan waktu yang saya punya, yang cuma baru bisa maksimal kerja ketika istri sudah pulang, dengan energi yang sudah tinggal tipis itu, bagaimana saya bisa meningkatkan income saya? Pertanyaannya justru dibalik. Bagaimana kebutuhan income itu menjadi nyata? Kenapa? Karena ini merupakan konsensus baru antara dirimu dan istrimu. Sehingga istrimu akan mengambil peran lebih untuk membuat kau jadi punya cara untuk bisa melakukan apapun yang dibutuhkan. Kalau tadinya kan cuma pemenuhan kebutuhan ya udah segini. Tapi sekarang ada aim, ada tujuan, ada objektif bahwa kalau tadinya saya perlu dapat strateginya ini. Dari strategi itu saya butuh meluangkan waktu A, B, C, D, E. Ya, sehingga untuk itu saya butuh didukung olehmu terkait A, B, atau D. Gitu loh. Ya. Tapi kalau tidak punya konstruksi ini, maka semuanya hanya akan tunduk pada keadaan. Tunduk pada keadaan gimana? Ya, istrimu akan bilang, ya aku cuma bisa pulang jam segini. Aku baru bisa bantu kamu jam segini. Jangan minta enggak dong. Paham ya? Iya. Dan kau nggak punya jawaban kan? Iya, tapi kalau sekarang bilangnya adalah kan kita udah punya konsensus bahwa dalam 6 bulan ke depan, makanya saya tanya kapan mau itu terjadi?
Dan rencananya kan dari sekarang. Mau itu 2 tahun lagi, mau itu setahun lagi, kan harus dimulai dari sekarang. Didesain dari situ. Iya, obrolannya kan harus dari sekarang. Jadi istri akan melihat suami gue nih akan melakukan sesuatu yang berbeda, yang baru. Dia akan membuat keluarga ini, memenuhi semua kebutuhan keluarga ini, sehingga apapun yang saya dapatkan itu sebagai tambahan, bukan sebagai keharusan. Gitu. Jualannya ke istri tuh gitu dulu, bro. Kejawab nggak tadi? Kejawab. Kejawab ya. Jadi yang saya butuhkan adalah kalau sepakat dengan pendekatan ini, kapan mau direalisasikan? Paling nggak gambaran besarnya itu kapan? Angka tadi kan udah ya. Kira-kira berapa yang kau mau kejar tambahan nih? Jadi berapa gitu? Sekarang berapa? Ya, katakanlah ya. Berarti kau harus mengejar berapa? Oke. Strategi apa untuk mempertahankan yang nih dan nambah yang Oke. Nah, itu. Mau dicapainya kapan kira-kira? Akhir tahun. Oke. Akhir tahun tuh kapan? Desember. Tanggal berapa? 31. 31 Desember berarti itu ujungnya. Itu sudah terjadi. Jadi dari sekarang sampai tanggal itu kau punya waktu berapa hari untuk melakukan apapun itu. Sehingga prioritas itu juga berubah. Paham ya? Konsekuensinya adalah hal-hal yang tidak membuahkan income, ya harus ditinggal. Ya, karena harus fokus pada hal-hal yang membuahkan income. Kenapa? Karena prioritas ini didikte oleh kesepakatan tadi itu. Rencana itu. Tanpa punya ini, dirimu nggak akan pernah punya energi yang cukup untuk melakukan semuanya. Ngerti ya? Kan pertanyaan kalau zaman dulu tuh gini, kenapa sih orang mesti ke bulan? Di dunia kurang serempong apa sih? Kenapa mesti ke bulan? Bener nggak sih? Iya. Ya kan? Urgensinya apa? Urgensinya adalah menunjukkan bahwa negara ini bisa, negara ini namanya Amerika Serikat waktu itu. Sehingga dalam waktu 10 tahun, teknologinya memang belum ada sekarang. Tapi langkah kaki pertama di bulan itu akan dilakukan oleh orang berkebangsaan Amerika Serikat. Itu memberikan energi bukan untuk satu orang, dua orang, satu organisasi, tapi untuk satu bangsa untuk berkiprah. Itu yang saya maksud. Landing man on the moon. Nah, untuk dirimu, objektif itu apa? Iya, betul. Rezeki dari Allah. Tapi kita harus berikhtiar untuk mencari itu. Dan ikhtiar itu butuh strategi. Ya kan? Strateginya apa? Ya nanti kita ada obrolan berikutnya. Pemasukanmu dari mana sih? Oh, satu. Nulis. Nulis tuh sebenarnya bisa buat dari mana aja ya. Apa nulis tuh artinya penulis? Rene juga penulis, tapi Rene juga bisa melakukan yang lain. Apa? Bikin report. Itu juga 2. Annual report misalnya. Cari uang itu ada di mana? Ya, berapa banyak sekarang orang perusahaan ingin dia diceritakan, dinarasikan dengan baik. Dan itu butuh penulis loh. Betul ya? Dan butuh penulis yang kira-kira bukan cuma ngerti menulis artistik, tapi paham yang mau dikomunikasikan oleh perusahaan itu apa. Clear? Clear? Gue tagih ya. Siap. Ya, walaupun yang nonton nggak tahu siapa kau, aku tahu. Ya, nanti gue akan teks, gue akan minta nomor lo. Ya, setiap akhir bulan gue akan message gimana kabarnya, udah sampai mana. Siap? Siap. Itu resiko untuk datang ke sini, gitu. Thank you ya. Siap. Coach kasih solusi.